Hai gengs, balik lagi di Vinstation Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Kompetisi Taichung Formosa Bank telah dimulai sejak tanggal 9, di mana Red Sparks Jongkwanjang telah melakoni laga perdana kemarin pada tanggal 10 melawan King Whale dari kubu tuan rumah. Dan kemarin bisa dibilang adalah pertandingan yang cukup mudah bagi Red Sparks. Tapi sebelum ke pembahasannya lebih lanjut, kita markimul dulu deh. Markimul, mari kita mulai. Red Sparks yang diundang untuk mengikuti kompetisi Taichung Formosa Bank bersama 5 tim lainnya telah menyelesaikan pertandingan pertama dengan manis, di mana pasukan Kohejin berhasil menggulung tim tuan rumah yakni King Whale dengan skor telak 3-0. Tak seperti saat melawan De La Salle, King Whale sangat kepayahan saat melawan Red Sparks kemarin. Serangan-serangan membabi buta ketika melawan De La Salle seolah tak terlihat lagi dan hanya membuat sang pelatih mengusap-usap kepala saking bingungnya. Tapi memang di sisi lain Red Sparks bermain cukup agresif dan menguasai permainan, gengs. Dengan komposisi barunya di mana ada Vanya Bukirik yang diduetkan dengan Pyo Seungju, Red Sparks bermain tanpa ampun sejak set pertama dimulai. Kalau kalian nonton laga kemarin, udah sangat terlihat lah jika receive dari para pemain Jongkwanjang udah mulai membaik dan cenderung bagus. Gak hanya receive tentunya, blocking penting juga sudah mulai terlihat. Serangan-serangan King Whale banyak yang berhasil digagalkan dari kesulitan Jong Huyong menjaga area depan net. Ditambah tembakan-tembakan Vanya yang akurat dan sulit ditembus membuat pundi-pundi poin memihak ke Red Sparks Jongkwanjang. Tentunya nggak hanya Vanya ya, Pyo Seungju sebagai wing spiker juga bermain cukup baik. Receive-nya terlihat semakin mantap dan spike-spike-nya tak bisa diragukan lagi lah. Di sisi pertahanan, Nohran juga masih terlihat cukup solid dalam menjaga area belakang. Hanya ada sedikit catatan untuk Park Hye-min yang masih membuat beberapa kesalahan atau miss di set pertama. Sedangkan Shin Eun-ji yang masuk sebagai one point server masih menjadi ratu servis yang mempersembahkan poin-poin dari servisnya yang keras. Set pertama pun dimenangkan oleh Red Sparks Jongkwanjang dengan skor yang cukup mencolok yakni 25-15. Di dua set berikutnya, Kohejin mulai merotasi beberapa pemain dan memasukkan beberapa pemain pengganti. Hasilnya memang tidak terlalu signifikan sebenarnya, tapi mereka tetap menjaga kualitas permainan sehingga tetap memenangkan dua set berikutnya. Dan menurut Mimin, mulai set kedua ini Park Hye-min udah mulai bagus ya. Dia nggak terlihat gugup seperti saat set pertama dimulai. Beberapa poin juga berhasil diciptakan sama Doi. Kendati demikian, secara keseluruhan receive agak menurun jika dibandingkan dengan set pertama. Set kedua pun berakhir dengan skor 25-18 dan set ketiga berakhir dengan skor 25-22. Dengan ini Red Sparks bercokol di posisi pertama klasmen unggul poin set dari King Whale. Sedangkan De La Salle yang juga satu grup dengan Red Sparks masih berada di posisi ketiga setelah kalah 3-2 dari King Whale di pertandingan pertama. Dan nanti sekitar pukul 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat, Red Sparks akan menghadapi De La Salle yang diuntungkan karena jatah istirahat yang lebih banyak. Tentu De La Salle mengincar kemenangan untuk menjaga asa tampil di perebutan juara besok. Karena memang masih ada kesempatan ya buat ketiga tim. Ya paling tidak ikut di perebutan tempat ketiga lah. Kalau Red Sparks menang melawan De La Salle, yang akan memperebutkan juara ketiga ya King Whale. Tapi kalau Red Sparks kalah, ya kemungkinan De La Salle bisa melaju tergantung skornya nanti berapa. Sementara bagi Red Sparks sendiri setelah mengalahkan King Whale dengan skor telak kemarin, tentu pintu menuju final sangat terbuka lebar. Terlebih De La Salle ini nggak seistimewa itu. Dimana di pertandingan pertama melawan King Whale, mereka ini terlihat kewalahan dan sering membuat kesalahan yang menguntungkan lawan. Sehingga diprediksi nanti ya Red Sparks akan menang mudah melawan De La Salle. Tapi tidak boleh meremehkan setiap lawan, karena bisa aja dengan set terbagusnya De La Salle bisa membuat kejutan untuk Red Sparks. Tidak ada tolak ukur tertentu untuk menilai De La Salle ini lebih lemah dari King Whale, karena ketika keduanya bertanding di tanggal 9 kemarin lusa, pertandingan juga berjalan cukup sengit. Terlebih Jongkwanjang kemarin kan udah bertanding, sementara De La Salle memiliki waktu istirahat yang cukup, sehingga secara stamina De La Salle mungkin lebih diuntungkan.
Nah, tapi kemarin Kohejin melakukan banyak rotasi kan, yang sangat memungkinkan stamina para pemain Red Sparks tidak terlalu terkuras. Megawati kan juga belum diturunkan sama sekali, dan kemungkinan besar nanti akan diturunkan juga. Nah ini nih yang membuat banyak fans cukup kecewa ya, kenapa kok Mega gak dimainkan? Dan banyak orang yang bilang di kolom komentar, mau itu di kolom komentar IG-nya Red Sparks ataupun di video Mimin sebelumnya, itu banyak yang kecewa dan bahkan melontarkan komentar-komentar yang sangat tidak relevan sebenarnya. Di video kemarin kan Mimin udah sampai ini, kalaupun Mega gak dimainkan ya udah biarin gitu. Toh ini kan cuma pertandingan pramusim guys, dimana pelatih masih ingin menguji coba komposisi timnya, mana yang bagus ditaruh sini, mana yang enggak, mana yang bagus diduetin sama ini, mana yang enggak. Masih memilih dan memilah lah. Jadi tenang aja semuanya ya. Semakin kalian berkomentar buruk karena Mega gak dimainkan, itu akan semakin mempermalukan Mbak Mega yang sedang berjuang di sana. Katanya dukung Mega, tapi kok kelakuan kalian memalukan sih? Kan sangat kontradiktif gitu sama apa yang kalian tulis di kolom-kolom komentar itu. Jadi tenang ya, santuy gitu. Jadi kemungkinan Mega akan diturunkan atau enggak juga masih abu-abu. Entah di pertandingan nanti atau justru pertandingan di hari terakhir besok. We will see lah. Dan tentu jika berhasil membawa pulang piala Taichung akan membuat asa dan mental Red Sparks di kompetisi yang sebenarnya semakin naik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan moral tim di Piala Kovo dan Liga Reguler V-League yang tak lama lagi akan bergulir. Memang tidak akan semudah itu dan butuh strategi serta fisik yang siap. Makanya Kohejin selalu menurunkan pemain-pemain pelapis di beberapa set terakhir untuk menjaga kepercayaan diri mereka dan tentunya menambah jam terbang mereka di lapangan. Sehingga saat kompetisi reguler udah dimulai nih, ketika dibutuhkan mereka udah dalam keadaan siap karena memiliki beberapa pengalaman penting sebelumnya. Mimin masih berharap pertandingan nanti akan melihat lagi servis-servis mematikan dari Shin Eun-ji. Gokil emang anak muda yang satu ini. Dan tentunya Mimin berharap juga kok Mega nanti bisa dimainkan gitu, biar kita bisa lihat duetnya sama Fanya. But ya balik lagi itu semua ada di tangan Kohejin. Mana yang lebih baik tentu Kohejin yang lebih tahu dan juga staf kepelatihan. Jadi ya jangan lupa nonton aja nanti. Dan masih sama seperti kemarin, pertandingan kedua Red Sparks Jongkwanjang akan masih ditayangkan di channel Hope Sports pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore nanti. Semoga pertandingan nanti adalah pertandingan yang mudah biar cepat selesai gitu dan menatap pertandingan final besok malam. Ya gokil lah. Dan video ini kemungkinan akan diupload jam 3 sore ya, sebelum pertandingan Red Sparks dimulai 1 jam sebelumnya. Yaudah gengs, sekian dulu aja dari Mimin. Yang mau nambahin bisa tulis aja di kolom komentar. Silahkan juga buat yang punya pendapat lain, kita berdiskusi di kolom komentar, diskusi yang sehat ya. Yang mau request silahkan drop aja sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, sebelum kita menutup video ini, jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten dari Vince Station Reborn selanjutnya. Bye bye and see you in the next video. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.